Halo, selamat siang teman-teman. Sehat kan ya teman-teman ya? Amin, 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 amin. Oke, pada siang ini saya pengen cerita sedikit aja tentang stang dan ada sedikit kendala nanti ya ketika saya akan melakukan pemasangan aksesoris pendukungnya ya. Oke, nanti mungkin akan saya ceritakan sedikit tentang ini stang apa. Yang pasti ini stang yang baru saya pasang kemarin dan saya sempat revisi ini yang kedua kalinya ya karena saya salah pasang di situ. Baik, ini adalah stang replika Rizoma tipenya MA008. Nah, kalau teman-teman pernah lihat nih harusnya ada emboss ya, emboss Rizoma, masih kelihatan dikit. Nah, ini ceritanya kemarin saya salah pasang ya. Akhirnya saya harus cat ulang karena beberapa itu sempat luka gitu dan saya kurang serak kalau ada yang nggak perfect gitu. Oke, ini stang MA008 beli 800.000 ya harganya ya pada saat saya beli. Udah satu paket sama racernya seperti ini. Saya sebenarnya suka racernya nih, tapi belakang ini saya nemu ya ada yang jual racernya doang gitu. Nah, tadinya saya mau pasang racer plus stang pro taper, tapi ya sudah nggak apa-apa, sudah terlanjur. Ini stang fat bar di tengah 28 mili, kemudian ke pinggir jadi 22 mili. Stangnya cukup lebar, lebih lebar daripada stang ER6, cuman dia secara tinggi lebih pendek ya, kelihatan lekukannya. Nah, harapannya sih kemarin bisa narik kabel gasnya si Yamaha Sabre ini supaya nggak terlalu sisa banyak. Cuman ternyata masih kurang narik juga gitu. Jadi ini penampakan stangnya, masangnya juga nggak terlalu susah. Di cara-cara juga udah saya pernah bikin ya di video-video. Masangnya paling yang beda cuman di dudukan holder nanti ya. Ini nggak akan berubah, pasti lubangnya di bawah, yang sebelah kanan dan yang kiri itu di sebelah depan. Nah, pas saya beli ini belum ada lubangnya, akhirnya saya custom lagi dengan dibor sendiri ya. Nah, kalau lihat di panduan itu udah jelas sebenarnya bahwa si embossnya yang di racer ini sebelah kanan. Cuman di tonjolannya ini ya harusnya di sebelah dalam, makanya saya bingung gitu ya. Tonjolan yang ini yang saya maksud ya. Akhirnya saya pakai metode yang pertama, harapannya ketika klemnya ini agak keluar, ya lebih kokoh gitu ya. Ngungkitnya itu nggak sempit gitu ya sudut ungkitnya. Cuman ternyata ketika saya pasang si klemnya ini gantung di belokan sini, jadi dia ngeklemnya nggak rata dan dia yang sebelah kanan yang sebelah luar itu agak naik gitu, jadi ngeklemnya nggak sempurna dan alhasil dampaknya saya punya luka ya di sebelah sini dan di sebelah sini dan itu cukup mengganggu buat saya ya. Akhirnya sudah saya lepas, kemudian saya tes dengan konfigurasi yang seperti ini sekarang. Jadi dia lebih ke dalam. Kalau yang tadinya, yang tonjolannya ini di dalam, sekarang di luar. Nah, efeknya yang banyak ini, sisa CNC yang banyak ini lebih ke dalam. Jadi ngeklemnya itu lebih sempit gitu ya. Cuman ketika saya coba kokoh sih. Jadi kita nggak perlu ngesok si dampernya, dipakai juga kokoh, nggak goyang dengan racer ini. Tapi ya itu akhirnya saya harus bongkar semuanya ketika saya udah dapat segi yang pas gitu ya untuk masang si stang ini disesuaikan dengan riding position saya. Akhirnya saya bongkar semua, kemudian saya paint ulang, saya cat ulang. Jangan seperti saya ya, karena akhirnya emboss rizomanya jadi hilang nih. Nyesal saya. Dan lagi akhirnya saya dapat kendala ya ketika saya mau masang lever ini. Karena kalau kita lihat lubangnya di sini itu dia itu lebarnya cukup untuk ke baut M8 ya, 8 mili ya diameter threadnya. Alhasil si baut ini sebentar saya ambil baut yang masih kosong. Nah, ini bautnya. Nah, lobak ya. Dan saya coba pasang adapternya punya bawaannya si Akerbis X-Rod, ternyata juga sama, dia nggak masuk, terlalu besar. Dan saya bongkar-bongkar lagi, nemu adapter seperti ini, dan ternyata dia masih kurang gede. Ya sudah, akhirnya saya ukur ya, saya ukur, kemudian pakai Sigmat punya tetangga ya, kaliper punya tetangga, karena saya belum punya. Penting itu padahal, saya harus beli nanti.
Setelah saya ukur nih lebarnya itu diameternya ya 1,2 milian. Dan saya tadinya nyari di all shop kira-kira ada adapter nggak yang lebarnya 1,2. Sebenarnya ada punya Rizoma, cuman ternyata lebarnya itu 1,3 dan dia nggak akan masuk, dan harganya juga lumayan lagi, 150.000 satu sisi aja gitu. Dan akhirnya menurut saran dari teman ini kan aluminium, coba dimasukin baut. Nah, saya beli baut ukuran 12 mili ya alurnya, dratnya ini. Dan karena ini bahannya aluminium, dia pasti kalah dengan besi. Dan saya coba bikin drat di sini dan sukses ya. Ini harusnya dianjurkan yang baja lebih kuat, karena kalau yang besi biasa ini kalah gitu ya. Jadi saya harus potong lagi supaya dapat drat yang lebih tajam. Dan teman-teman bisa lihat terbentuk ya drat di sana ya. Saya pakai shock drat seperti ini. Jadi ini lebarnya 12 mili. Saya akan masukkan di situ sesuai dengan drat yang sudah dibikin. Baru nanti saya masukin skrup 8 mili. Jadi ini diameternya yang luar ini 12 mili dan dalamnya itu 8 mili. Jadi bisa kepasang deh. Oke, dari shock drat tadi akhirnya saya potong sesuai dengan drat yang sudah dibikin tadi, pakai gerinda di sana ya. Dan bentuknya seperti ini ya. Jadi saya pasang shock dratnya di ujung, kemudian saya kencengin pakai murnya yang 8 mili, dan ya sudah, tinggal saya masukin aja. Agak seret dan mesti hati-hati dan dikasih oli ya teman-teman ya, biar lancar. Ini tadi bisa dorong ya pakai kunci hexa. Kalau udah sampai ke dalam, ini murnya kita kendorin pakai kunci di sana buat ngelepas murnya. Dan ya sudah, kita tinggal tarik aja baut 8 milinya. Nah, jadilah adapter ya ataupun converter dari drat 12 mili ke 8 mili. Ini sifatnya ya sebenarnya permanen, cuman apakah bisa dilepas? Bisa. Tinggal kita pasang lagi aja nanti seperti ini, kemudian murnya kita kencengin dan kita putar ke kiri. Atau kalau susah-susah kita pakai mur ekstraktor ya buat ngelepas ini. Dan akhirnya terpasang dengan sukses dengan baut 8 mili, tapi full drat ya, harus full drat. Ini shock drat yang saya beli harganya kalau nggak salah 50.000 dapat 10. Tadi saya pakai satu karena saya bagi dua ya buat kanan dan kiri. Mau nyoba ganti ini ya, kait yang ke arah shifter. Bukan shifter, ini rem ya. Saya coba pengen ganti yang modelnya palang seperti ini dengan menggunakan rod end. Katanya bisa lebih enteng ya, karena friksinya pasti dikurangi dengan adanya bola ini ataupun ball joint. Oke, sebelumnya tadi saya videoin, saya fotoin dulu supaya nanti nggak lupa cara masangnya lagi ketika mau di fallback. Oke, kita lepas dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke, ini lanjutan dari video yang tadi pagi saya bikin. Ternyata rod endnya itu kurang gede, jadi saya harus nyari rod end yang 8 mili dan ini udah ketemu. Ternyata setelah saya pasang buat gantiin plat ini kepanjangan, alhasil saya harus potong ya. Ini dalamnya 2 cm, cuman tadi terlalu dalam yang berdampak bahwa saya tidak bisa memasang mur penguncinya ya. Akhirnya saya potong dan hasilnya seperti ini ya. Jadi ini potongannya, kemudian baut mur penguncinya bisa saya pasang. Oke, coba saya rapiin dulu. Oke, dan inilah hasilnya seperti ini ya. Jadi rod endnya udah pakai yang model ball joint seperti ini. Harapannya sih lebih enteng ya, karena ya sih perasaan lebih enteng. Harapannya supaya friksinya itu berkurang, karena di sini friksi diredam oleh ball joint ini ya. Dan dia sifatnya muter, dan tadi sudah saya kasih grease sedikit ya biar lebih licin. Tapi sebenarnya akan lebih terasa ya untuk yang full mekanis kayak yang di sebelah kiri untuk perpindahan gigi. Baik, barangkali itu aja teman-teman yang bisa saya share sore ini untuk ngisi waktu senggang ya ketika istirahat
di sela-sela jam istirahat WFH. Tadi pemasangan ini ya, stang sedikit, saya nggak nunjukin full karena saya udah banyak nunjukin lah pemasangan stang-stang ini. Kemudian bikin drat di sana. Tadi sedikit review stang ya, karena kita dapat racer di paket pembelian. Pemasangan astrat di sini supaya kita bisa masang lever guard kerbis, dan yang terakhir adalah pemasangan rod end ya, untuk mengurangi friksi. Baik, barangkali itu aja teman-teman yang bisa saya share. Semoga memberikan manfaat dan selamat malam.